Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Murdita Mainurika. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab yang ke-9 ya teman-teman, yaitu mengenai managing file. Nah, di bab yang ke-9 ini pertama-tama kita akan belajar dari dasarnya dulu teman-teman, yaitu mengenai struktur direktori pada Linux, kemudian navigasi patch, absolute vs relative patch, dan masih banyak materi-materi yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai struktur direktori pada Linux. Oke, ini adalah gambarannya teman-teman. Yang pertama di sini paling atas kalian bisa lihat sendiri ada tanda garis miring, dan itu adalah lambang dari root. Root adalah user yang memiliki hak akses paling atas nih. Jadi si root ini adalah semacam ketuanya gitu. Jadi root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori ini yang ada di bawahnya teman-teman. Dan buat basicnya aja nih, kalian nggak perlu pusing-pusing dulu tentang semuanya, karena kita cukup mempelajari yang home dan USR saja. Oke teman-teman, kita langsung mulai dari yang USR. Jadi USR ini adalah directory untuk menyimpan file instalasi nih. Jadi misal kalau kita menginstal suatu aplikasi dan nanti file instalannya bakal tersimpan di directory USR ini. Kalau disamakan di Windows itu sama dengan program file. Oke teman-teman, kita bisa langsung buka program filenya. Biasanya itu di C teman-teman. Kita buka program file. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri. USR ini fungsinya sama dengan program file, yaitu menyimpan file instalasi teman-teman. Kemudian kita lanjut mengenai yang kedua, yaitu home. Home adalah tempat user berada nih. Jadi kalau kita buka directory home ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal pada saat instalasi Debian sebelumnya, saya hanya mempunyai satu user saja, yaitu Dita. Jadi kalau saya buka home ini, akan muncul user Dita itu. Dan misal kita buat user lagi nih, maka si user itu akan muncul di directory home ini teman-teman. Kemudian saya juga akan membahas mengenai directory etc. Karena nggak ada di sini, jadi langsung saja kita bahas teman-teman. Jadi etc adalah directory untuk menyimpan konfigurasi pada server nih. Misal kalau kita ingin membangun suatu web server, dan nanti konfigurasinya itu bakal tersimpan di directory etc. Oke teman-teman, kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya, kemudian kita running Debian servernya. Nah, di sini kita akan login dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah login dan di sini saya akan full screen mode saja biar lebar. Oke, kemudian kita pergi ke aktivitas, kemudian kita buka file ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka. Nah, pada defaultnya kalau kita buka file itu maka langsung akan diarahkan ke home teman-teman. Lalu mana nih? Katanya kan home bisa memunculkan setiap user-user yang ada pada Linux. Lalu mana nih usernya? Nah, untuk melihat usernya kita harus masuk ke root teman-teman. Karena saya menggunakan Debian versi 13, nah di sini tidak ada author location-nya ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke root kita bisa klik garis miring kemudian enter teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat user pada home teman-teman. Kita bisa langsung buka. Nah, di sini sudah ada user saya yaitu Dita. Jadi kalau semisal kalian bisa buat user lagi, maka si user akan muncul di sini teman-teman. Oke, kita juga bisa melihat parent folder. Nah, kalian bisa klik titik 3 di sini teman-teman. Kemudian properties. Oke, di sini parent foldernya belum ada teman-teman karena saya belum membuka folder apapun. Misal di sini saya akan buka home lagi teman-teman dan langsung saja kita cek parent foldernya. Nah, maka parent foldernya ada root karena parent folder hanya menampilkan folder-folder yang ada di atasnya. Jadi kan si home ini ada di bawahnya root. Jadi root ada di atasnya home. Jadi kita bisa coba lagi, kita masuk ke user saya, kemudian kita cek parent foldernya lagi. Nah, maka si parent foldernya itu adalah home, karena si folder user ini ada di bawahnya home. Jadi si home ini ada di atasnya folder Dita ini teman-teman. Jadi kira-kira begitu penjelasan untuk parent folder.
Langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Oke, teman-teman, pertama di sini terdapat perintah cd. Cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori, teman-teman. Kemudian di sini ada pwd, dan pwd itu fungsinya untuk melihat di mana kita sekarang ya, teman-teman. Semisal kita sedang menjalankan suatu Debian server nih, dan kemudian kita tinggal Debian servernya untuk suatu keperluan, dan kita nyalakan lagi Debian servernya, dan kita itu lupa kalau kita tadi berada di mana, dan untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah pwd ini. Kemudian terdapat perintah ls. Nah, perintah ls itu fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di suatu direktori ya, teman-teman. Kalau semisal kita di home, semisal kita ingin melihat ada file apa saja yang ada di home, dan ini kita bisa menggunakan perintah ls ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya, kemudian nyalakan Debian servernya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah login ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah membuka file dan terminal. Nah, ketika kita membuka file, defaultnya kita akan langsung diarahkan ke home. Nah, untuk masuk ke root, kita bisa klik garis miring, kemudian enter. Nah, beda lagi dengan teks ya, teman-teman. Kita menggunakan perintah show, kemudian enter. Kita masukkan password rootnya. Di sini kita sudah di root ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencoba masuk untuk ke home direktorinya root. Di sini saya bisa langsung klik cd, kemudian root. Kita bisa enter, teman-teman. Dan di file juga kita bisa langsung masuk ke folder rootnya. Kita bisa klik yang root ini. Kita masukkan password dari rootnya. Kita authenticate. Nah, oke, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Di sini juga kita bisa cek dengan pwd, teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke root, kemudian kita bisa ls untuk melihat apa saja filenya. Nah, karena di sini juga kosong, teman-teman, maka di sininya juga akan kosong atau tidak ada file apapun di dalamnya. Selanjutnya saya akan mencoba masuk ke home. Kita bisa menggunakan perintah cd /home. Kemudian kita bisa pwd. Nah, sudah berada di home, teman-teman. Lalu kemudian kita bisa ls, teman-teman. Nah, begitu juga di filenya kita bisa masuk ke yang home. Nah, maka di sini terdapat user saya, yaitu Dita. Nah, di terminalnya juga terdapat Dita atau folder ini, teman-teman. Selanjutnya saya akan masuk ke rootnya, teman-teman. Kalau sebelumnya kan saya masuk ke direktorinya root, saya akan mencoba untuk masuk ke rootnya. Jadi di filenya itu, di rootnya itu kan terdapat banyak file ya, teman-teman. Kita akan coba di yang terminalnya. Untuk masuk ke rootnya itu kita bisa menggunakan perintah cd, kemudian slash, terus enter. Oke, kita bisa ls, teman-teman. Nah, maka di sini muncul berbagai macam file-file atau folder-folder nih, teman-teman. Jadi sama dengan yang di sini terdapat banyak ya, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat banyak file, teman-teman. Nah, semisal kita ingin masuk ke bin, kita bisa menggunakan perintah cd, kemudian /bin. Kemudian kita bisa pwd untuk melihat lokasi. Oke, saya berada di bin, dan kita bisa ls. Nah, di bin itu terdapat banyak folder-folder, teman-teman. Kita bisa mengeceknya juga di filenya juga. Nah, di filenya juga di sini terdapat banyak macam-macam file ya, teman-teman. Jadi sama ya, teman-teman, dengan di file yang di terminal.
Oke, teman-teman, masuk ke materi selanjutnya mengenai absolute dan relative path. Jadi, teman-teman, absolute path itu merupakan perintah untuk masuk ke suatu direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash ini, teman-teman, tanda yang miring. Kemudian di sini juga terdapat relative path, yaitu masuk ke direktori tanpa mengawalinya dengan tanda slash. Oke, teman-teman, jadi kita ingat-ingat dulu kalau yang absolute itu diawali dengan tanda slash. Sedangkan kalau yang relatif itu tidak diawali dengan tanda slash. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita bahas di sini, teman-teman. Oke, semisal contoh nih, saya berada di direktori home dan kemudian saya pengen masuk ke direktori bin. Nah, maka itu kita harus menggunakan yang absolute atau yang menggunakan tanda slash. Nah, kenapa? Karena si direktori bin ini terhalang oleh USR ini. Jadi nantinya kalau kita dari home ke direktori bin, kita bisa menggunakan cd slash kemudian bin. Jadi kita menggunakan slash ketika suatu direktori itu terhalang di direktori lain. Oke, kemudian contoh yang relative path itu misal nih, kalau kita di directory USR, kita pengen masuk ke bin atau lib, kita bisa menggunakan relative path, teman-teman, atau yang tanpa menggunakan tanda slash. Jadi nanti perintahnya itu bakalan seperti ini. Kalau dari user ke bin, jadi perintahnya itu cd bin, atau dari user di lib, perintahnya yaitu cd lib. Oke, teman-teman, langsung saja kita praktekkan saja. Oke, teman-teman, saya sudah masuk dan sudah login. Di sini saya juga sudah membuka file dan terminal untuk membandingkan keduanya. Nah, untuk di file itu ketika kita masuk, defaultnya kan langsung ke home, teman-teman. Sama juga dengan yang mode text atau CLI-nya, kita bisa cek dengan perintah ls. Nah, di sini juga terdapat ada file desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Dan sama juga dengan yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau di file itu kita kan kalau masuk ke root, kita bisa klik yang garis miring, kemudian enter ya, teman-teman. Kalau di ini kita juga akan coba masuk dengan perintah su, kemudian masukkan password rootnya. Oke, saya akan masuk ke directory slash, kemudian enter. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang absolute path, teman-teman, atau yang menggunakan tanda slash. Di sini saya akan coba untuk masuk ke etc. Dan nantinya saya akan masuk ke direktori Apache ini, teman-teman. Oke, teman-teman, karena kita praktek yang absolute text atau yang menggunakan tanda slash, langsung saja, teman-teman, yaitu perintahnya kita bisa menggunakan cd kemudian slash etc. Nah, karena si folder Apache 2 ini terdapat di dalamnya etc. Nah, jadi kita akan slash etc dulu, teman-teman. Nah, baru kita slash Apache 2. Nah, kemudian kita bisa enter. Oke, teman-teman, kita bisa pwd. Nah, saya sudah berada di Apache 2. Oke, teman-teman, saya akan kembali lagi ke directory slash. Nah, sekarang saya akan mencoba tanpa menggunakan tanda slash. Oke, teman-teman, kita coba cd Apache 2. Nah, maka ini tidak akan bisa, teman-teman, karena si folder Apache 2 ini terdapat di dalamnya etc. Oke, dan selanjutnya kita akan mempraktekkan yang relative path atau yang tanpa menggunakan tanda slash. Jadi, teman-teman, kalau ingin menggunakan yang tanpa menggunakan tanda slash, maka kita harus masuk ke direktori etc dulu, Kak. Nah, kemudian baru masuk ke Apache 2-nya. Jadi di sini perintahnya itu kita bisa masuk dulu ke etc, kita bisa menggunakan tanpa yang tanda slash. Nah, di sini saya sudah masuk. Nah, kemudian kita akan masuk ke folder Apache-nya. Karena di sini kita sudah di etc, kita bisa menggunakan yang tanpa tanda slash. Kita bisa langsung cd Apache 2. Kemudian enter. Kemudian kita bisa pwd.
Nah, di sini saya sudah berada di Apache 2, di mana tadi tanpa menggunakan tanda slash. Nah, jadi kesimpulannya gini nih teman-teman, kalau yang absolute path atau yang menggunakan tanda slash itu kita bisa masuk ke suatu folder tanpa masuk ke folder sebelumnya terlebih dahulu. Kayak tadi kita masuk ke Apache, kita kan nggak perlu masuk ke etc dulu nih, jika menggunakan yang tanda slash-nya. Sedangkan kalau yang relative path atau yang tanpa menggunakan tanda slash itu, kita harus masuk dulu ke folder ke directory etc-nya. Nah, baru kita bisa masuk ke Apache-nya tanpa menggunakan tanda slash. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai special karakter. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan yang tanda lengkung ini, teman-teman. Yang begini tandanya. Oke, jadi tanda lengkung itu menandakan kalau kita itu sedang berada di home directory. Oke, semisal di sini saya akan masuk ke root dulu, teman-teman. Nah, lalu mana nih? Di sini kan ada tulisan home, tapi nggak ada tanda lengkungnya. Sedangkan tadi kan saya bilang kalau tanda lengkung itu menandakan sedang berada di home directory ya, teman-teman. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat kembali, teman-teman. Kalau home directory-nya root itu bukan berada di /home/user, tapi home directory-nya root itu berada pada folder yang namanya root. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri tanda lengkungnya itu sudah ada kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bisa exit dulu. Kita clear. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang mengenai tanda seperti dolar itu, teman-teman. Yang seperti ini. Jadi, tanda dolar itu menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Dan saat kita memiliki hak akses seperti user root, maka tandanya itu akan pagar seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya juga ada tanda titik. Tanda titik itu menandakan isi apa saja yang ada di directory. Oke, misal di sini saya akan ls titik pada home ini. Nah, di sini terdapat macam-macam, teman-teman. Saya akan ke directory slash dulu. Kemudian saya akan ls titik lagi untuk melihat apa aja isinya. Oke, di sini isinya banyak juga ya, teman-teman. Jadi itulah tanda titik berfungsi untuk melihat isi dari suatu directory. Oke, selanjutnya juga ada tanda titik 2 seperti ini, teman-teman. Dan tanda titik 2 itu menandakan kalau kita ingin melihat suatu parent directory. Oke, misal gini aja, teman-teman. Saya akan masuk ke etc. Oke, di sini saya bisa ls titik untuk melihat apa isinya. Oke, dan di sini ada banyak, teman-teman. Saya akan masuk ke Apache 2. Oke, kita clear saja, teman-teman, supaya tidak bingung. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke Apache 2 dan di mana Apache 2 itu ada di dalam dari directory etc. Nah, untuk melihat parent directory, kita bisa menggunakan perintah cd titik. Nah, maka kita sudah kembali ke parent directory-nya Apache, yaitu etc2. Jadi titik 2 ini untuk kita melihat parent directory atau kita kembali ke parent directory. Jadi kan Apache itu akan ada di dalamnya etc. Jadi otomatis etc itu adalah parent directory-nya dari Apache. Nah, langsung ke materi selanjutnya, yaitu cara membuat file dengan perintah tools. Oke, teman-teman, di sini saya sudah buka file dan terminal, kita bisa ls saja. Nah, sama dengan yang di sini. Oke, langsung saja saya akan membuat file dengan perintah touch. Kemudian di sini kita bisa memasukkan nama untuk filenya. Misal di sini saya akan menamainya test titik txt.
atau teks. Kemudian kita enter dan di sini kita ls teman-teman. Nah, maka file yang tadi kita buat tadi sudah muncul di sini. Begitu juga yang di file. Di sini juga sudah muncul ya teman-teman. Di sini juga akan langsung menyesuaikan atau otomatis memunculkan file yang tadi kita buat. Dan jika di sini kita remove atau kita hapus, kita move to trash, kemudian di sini kita ls lagi. Nah, maka file yang tadi dihapus juga akan ikutan terhapus ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan menggunakan Absolute Page. Di sini saya akan mencoba untuk membuat file di dalam folder dokumen ini tanpa saya harus masuk ke dokumennya. Jadi saya akan membuat file dengan saya berada di home tanpa masuk ke dokumennya. Caranya yaitu dengan kita masukkan perintahnya dulu teman-teman. Touch, kemudian kita ketikkan dokumen. Kemudian slash saya akan menamainya dengan g.txt. Kemudian kita bisa enter saja teman-teman. Oke, langsung saja kita cek di filenya, kita buka dokumen. Nah, maka file yang tadi kita buat sudah muncul di sini ya teman-teman. Dan jika saya akan mencoba lagi, misal di sini saya akan membuat file lagi. Touch dokumen slash 32.txt. Kita enter teman-teman. Oke, terus di sini langsung akan muncul file yang baru saja kita buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai perintah ls advance. Seperti yang kita ketahui, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu directory teman-teman. Lalu apa nih bedanya ls biasa dengan ls advance? Jadi si ls advance ini fungsinya untuk memperlihatkan lebih detail lagi teman-teman. Kita bisa langsung saja buka Debian servernya. Di sini saya sudah masuk terminal dan ini defaultnya akan di home teman-teman. Kita bisa ls biasa seperti ini, kemudian kita enter. Nah, maka di sini terdapat file-file atau folder yang ada di sini teman-teman. Ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Kita akan coba ls -a. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini muncul directory yang tersembunyi atau hidden directory ya teman-teman. Jadi ls-a itu fungsinya untuk memunculkan hidden directory teman-teman. Bedakan dengan yang ls biasa, kalian bisa membedakannya di sini teman-teman. Terus kemudian ada ls-l. Kita langsung enter teman-teman. Nah, di sini ls-l ini fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder teman-teman. Misal di sini di desktop ini terdapat tanggal terakhir kali diakses ya teman-teman. Di dokumen juga ada dan lain sebagainya. Ini adalah detailnya ya teman-teman. Lalu kemudian kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut nih, yaitu seperti ini. ls -la. Kemudian enter. Nah, maka di sini akan diperlihatkan detail-detail dari file-file yang tersembunyi ya teman-teman. Ini terdapat file yang depannya titik teman-teman. Ini adalah file yang tersembunyi dan di sini terdapat detail-detailnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu membuat directory dengan perintah mkdir. Jadi kan sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat file dengan perintah touch nih. Jadi si perintah touch ini hanya diuntukkan untuk membuat file dan kita nggak bisa membuat suatu directory dengan perintah touch dan kita juga nggak bisa dengan perintah mkdir ini teman-teman. Jadi mkdir ini perintah untuk membuat directory. Oke, kita bisa langsung buka Debian servernya teman-teman. Dan di sini saya sudah di terminal ya teman-teman. Kita akan ls. Oke, di sini hanya terdapat directory default dan file yang sebelumnya kita buat yaitu test.txt ya teman-teman. Selanjutnya saya akan langsung membuat directory ini teman-teman. Kita masukkan perintah mkdir dan saya akan menamainya directory-nya dengan direct new. Kemudian enter. Nah, kemudian ls teman-teman.
Nah, di sini direktorinya sudah kita buat, sudah muncul ya teman-teman, yaitu direct new. Oke, sekarang kita akan coba masuk nih ke file test.txt yang sudah kita buat sebelumnya, dan itu dipastikan tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, sedangkan jika kita masuk ke cd, kemudian direct new, masuk ke directory yang sudah kita buat, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory yang baru saja kita buat ya teman-teman. Oke, saya akan kembali dulu teman-teman ke file foldernya dengan perintah cd titik ya teman-teman. Oke, saya sudah di home. Kita clear saja biar tidak bingung teman-teman. Oke, selanjutnya gimana nih? Kalau kita pengen membuat suatu directory dan di dalamnya lagi ada directory dan di dalamnya lagi juga ada directory. Tadi kan kita hanya buat satu directory saja nih. Dan gimana kalau kita pengen membuat suatu directory di dalam directory? Oke, teman-teman, jadi semisal ada directory 1. Nah, kemudian di dalamnya terdapat directory 2. Atau dir 2, dan di dalam dir 2 ini terdapat dir 3. Nah, itu gimana cara membuatnya teman-teman? Oke, cara membuatnya itu kita pertama bisa membuat dir 1 dulu. Kita menggunakan perintah mkdir, kemudian kita buat directory 1 atau dir 1, kemudian kita enter, dan kemudian kita bisa menggunakan arah panah pada keyboard kita. Oke, kemudian kita akan membuat dir 2-nya teman-teman. Slice dir 2, kemudian enter. Kemudian kita akan membuat dir 3-nya lagi, yaitu dir 3 bertempat di dalamnya dir 2 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, kita ls teman-teman. Nah, directory yang sudah kita buat yaitu dir 1 tadi sudah muncul di sini teman-teman. Oke, saya akan coba masuk ke dir 1-nya. cd dir 1, kemudian enter. Nah, oke, kemudian kita akan ls nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Kemudian saya akan coba masuk ke dir 2. Kita enter. Oke, di sini sudah masuk di dir 2 ya teman-teman. Kita ls lagi. Nah, di dalam dir 2 ini terdapat dir 3. Oke, selanjutnya saya juga akan masuk ke dir 3. Kita masuk dan kita ls. Nah, pasti itu tidak akan ada apa-apa ya teman-teman, karena dir 3 itu yang terakhir kita buat tadi. Oke teman-teman, saya akan kembali lagi ke home. Kita masukkan perintah cd home slash user saya teman-teman, kemudian enter. Oke, di sini saya sudah berada di home teman-teman. Kita akan clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih perbedaan dari file biasa dan file directory. Kita bisa gunakan perintah ls min L seperti yang tadi yang sudah kita praktekkan, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau di directory itu, file directory itu di depannya itu bertuliskan huruf D. Sedangkan yang file biasa atau yang file ini teman-teman, yang test.txt, maka itu tidak ada huruf D-nya. Nah, maka itu adalah pembeda dari file biasa dan file directory ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu perintah cp. Jadi, teman-teman, cp adalah copy. Jadi, cp itu adalah perintah kita untuk mengcopy suatu file ataupun directory. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja buka Debian servernya ya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka file dan terminal nih. Jadi, kalau di file itu kita pengen mengcopy sesuatu, kita itu caranya cukup mudah teman-teman. Misal di sini saya akan mengcopy file yang ada di dokumen. Nah, kalau di file itu, kalau kita mau mengcopy itu cukup mudah teman-teman. Kita tinggal blok saja kedua file yang kita copy. Nah, kemudian kita copy. Nah, semisal di sini saya akan mengcopy kedua file itu di home sini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik kanan.
Kemudian kita paste ya teman-teman. Nah, maka file yang sudah kita copy muncul di sini ya teman-teman. Nah, kedua filenya saya akan hapus lagi supaya tidak membingungkan. Nah, beda lagi nih kalau di terminal. Kalau di terminal itu kalau kita pengen mengcopy suatu file, kita menggunakan perintah cp. Semisal nih saya akan coba untuk mengcopy file yang ada di dokumen ini teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah cp, kemudian kita tulis dokumen, kemudian slash file apa yang akan kita copy nih teman-teman. Nah, misal di sini saya akan mengcopy yang j.txt. Dan kemudian jangan lupa di mana kita akan menyimpan atau menempatkan file kopian ini teman-teman. Di sini saya akan menempatkannya di home teman-teman. Nah, di sini kita masukkan di home tidak ya teman-teman. Oke, kemudian kita enter dan kita ls ya teman-teman. Nah, maka file kopiannya itu yang j.txt sudah berada di home teman-teman. Nah, di sini terdapat shortnya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan perintah, kemudian kita masukkan short atau asal filenya, kemudian tujuannya. Tujuan file itu di copy ya teman-teman. Di sini adalah tujuan saya mengcopy yaitu ke home teman-teman. Jadi kita harus menyertakan short dan destination atau tujuan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat satu file lagi teman-teman di terminal. Kita gunakan absolute path. Kita menggunakan perintah touch. Kemudian saya akan membuat file di dalam dokumen teman-teman. Nah, kita masukkan dokumen, kemudian slash. Saya akan membuat file dengan nama 33.txt. Kemudian kita enter. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul file 33 yang tadi kita buat. Nah, kita juga tidak harus mendefinisikan nama atau destination atau tujuan yang bakal kita tuju nih, teman-teman. Karena di sini saya sendiri sudah berada di home. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah clear supaya tidak mengganggu. Nah, lalu gimana nih kalau kita pengen langsung mengcopy kedua file ini? Oke, kita bisa seperti ini teman-teman. cp kemudian j.txt kemudian i.txt. Kemudian saya akan mengkopinya ke desktop. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ls desktop. Lalu enter. Nah, oke, file yang sudah kita copy sudah berada di desktop. Lalu ada lagi nih kasus kalau semisal filenya itu banyak dari huruf J, I, K, L, M, N sampai Z. Masa kita harus menuliskan CP kemudian J.txt kemudian I.txt sampai Z? Kan itu kelamaan. Nah, kita bisa mendefinisikan itu dengan tanda bintang teman-teman. Jadi seperti ini. CP kemudian bintang .txt. Nah, jika filenya sama berbentuk txt, nah maka kita bisa bintang .txt. Kemudian misal di sini saya akan mengkopinya ke public. Kemudian kita bisa enter dan kita bisa lihat ls public. Nah, filenya sudah ada teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah mencoba untuk mengcopy file. Nah, lalu gimana nih kalau kita pengen mengcopy-nya itu suatu directory, bukan suatu file? Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah membuat directory ya, yaitu dir 1 teman-teman. Kita bisa lihat dulu. Nah, di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Nah, lalu gimana nih kalau kita pengen mengcopy dir 1 dan dir 2 ini? Kita bisa gunakan perintah cp min r kemudian dir 1 kemudian slash dir 2. Nah, kemudian kita cantumkan di mana kita akan mengcopy direktorinya. Nah, semisal saya akan mengcopynya di home teman-teman. Jadi kita slash home slash user saya. Kemudian langsung saja enter dan ini kita bisa langsung ls.
Nah, maka dir 1 dan dir 2 ini sudah ada di home ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai perintah MV. Oke, jadi apa sih perintah MV itu? MV adalah perintah yang digunakan untuk merename file atau dir ya teman-teman. Jadi dengan perintah MV ini kita bisa merename atau merubah nama dari suatu directory atau file. Selain untuk merubah nama, perintah MV itu juga bisa digunakan untuk memindahkan file teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, di sini saya sudah buka terminal dan file. Di sini kita bisa ls teman-teman, dan di sini terdapat file .g.txt dan i.txt yang sudah kita copy pada sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan merubah nama yang ini dulu teman-teman. Nah, semisal kita akan merubah dari g.txt dan saya akan merubah menjadi h.txt. Nah, jadi formatnya itu seperti ini teman-teman. File yang pengen diubah dan selanjutnya adalah nama yang akan membuat file itu dirubah. Jadi intinya ini file asal dan ini nama yang baru. Oke, langsung saja teman-teman. Kita gunakan perintah mv, kemudian g.txt, dan saya akan merubahnya menjadi h.txt. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita bisa ls teman-teman. Nah, maka file yang tadi namanya G itu sudah berubah menjadi H. Oke, tadi kan saya bilang selain bisa untuk merubah nama, perintah mv juga bisa memindah suatu file teman-teman. Semisal di sini saya akan membuka dulu dokumen. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memindah file i dengan perintah mv. Caranya itu kita bisa mv, kemudian kita kan i itu berada di dokumen ya, kita tulis dulu dokumen, kemudian masukkan nama filenya i.txt, dan kemudian kita akan menempatkan filenya di mana nih teman-teman. Misal saya akan menempatkan di home, terus user saya. Atau biar gampangnya itu kita bisa pakai titik saja teman-teman. Kita tinggal titik, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita bisa ls teman-teman. Nah, maka file i itu sudah berada di home. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sudah berada di home ya teman-teman. Baik, langsung saja lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu mengenai perintah rm. Jadi teman-teman, rm itu kepanjangan itu remove command, atau perintah rm ini biasa digunakan untuk menghapus file teman-teman. Jadi semisal kalau kita ingin menghapus suatu file, kita bisa menggunakan perintah rm, dan untuk menghapus suatu directory kita harus menggunakan rmdir teman-teman, atau remove directory. Kalau ingin menghapus file kita harus menggunakan rm, nggak boleh pakai rmdir. Kalau pengen menghapus directory kita harus menggunakan rmdir, tidak bisa menggunakan rm. Oke teman-teman, kita langsung saja. Oke, di sini saya akan mencoba menghapus file yang ini, yang h.txt. Langsung saja kita rm, kemudian h.txt ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita bisa ls teman-teman. Oke, filenya yang H itu sudah terhapus teman-teman. Lalu gimana nih kalau kita pengen menghapus keseluruhan suatu file? Misal di sini terdapat file T1. Nah, saya akan mencoba menghapusnya. Kita bisa identifikasi dengan tanda bintang teman-teman. Jadi begini, rm tes, kemudian bintang titik txt. Jadi ini menandakan kalau keseluruhan itu akan menghapus file dengan identifikasi nama tes. Jadi semua file yang depannya tes itu akan terhapus teman-teman. Kita bisa enter. Nah, maka file tes keduanya tadi sudah terhapus. Lalu bagaimana nih kalau kita pengen menghapus suatu directory? Nah, kita bisa menggunakan perintah rmdir atau remove directory.
Misal di sini saya akan menghapus di direct new. Kita langsung saja mrdir direct new. Kemudian kita bisa slash. Nah, slash itu menandakan kalau kita mengidentifikasi direktori teman-teman, atau kita pengen menghapus direktori. Kita bisa enter. Nah, maka direktori yang tadi itu sudah terhapus ya teman-teman. Oke, kita akan coba lagi untuk meremove direktori yang dir 1. rmdir, kemudian dir 1. Nah, itu tidak bisa teman-teman, karena di direktori dir 1 ini kita masih terdapat direktori 2. Dan ini syarat untuk menghapus direktorinya itu harus kosong ya teman-teman, atau nggak ada isinya apapun. Jadi kalian bisa lihat sendiri dir 1 directory not empty, atau direktorinya itu tidak kosong. Jadi kita harus menghapus dulu dir 2 dan dir 3 yang ada di dalamnya teman-teman. Kita harus begini, rmdir, kemudian dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Jadi kita akan menghapus dir 3 yang ada di dalamnya dir 2 teman-teman. Kita bisa enter. Nah, maka dir 3-nya itu sudah terhapus teman-teman. Selanjutnya kita bisa menghapus dir 2-nya, rmdir, kemudian dir 1 slash dir 2. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Nah, dir 2-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita baru bisa menghapus dir 1-nya. Oke, langsung saja kita rmdir, kemudian dir 1. Oke, teman-teman, kita bisa enter. Nah, maka dir 1-nya sudah terhapus ya teman-teman. Nah, syarat untuk menghapus direktori itu isinya harus kosong teman-teman, atau nggak ada apapun. Dan bukan hanya kalau isinya itu direktori. Jadi kan di dir 1 kan isinya ada dir 2 dan ada dir 3. Nah, kalau di suatu direktori terus isinya ada suatu file apapun, nah maka itu direktorinya itu nggak bisa dihapus. Jadi intinya kalau ingin menghapus direktori itu, direktorinya harus kosong ya, nggak ada isinya. Oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.